sahabat Mas Bos Niko. Senang sekali saya bisa bersama sahabat semua di hari ini. Dan kebetulan hari ini ada testimoni yang menarik sekali. Ya, kita akan dengar langsung dari Bapak Sugiono. Nah, mungkin saya langsung saja nih sapa Bapak Sugiono. Apa kabar Pak Sugiono? Baik-baik, alhamdulillah, badan sehat. Badan sehat. Dari mana Pak Sugiono ini? Betul. Saya asal dari Semarang. Itu Semarang, Kecamatan Banyumane, Kelurahan Tejumoyo. Kalau dulu di Gombel Lama, nah, karena di Gombel Lama itu saya itu kena gusuran. Nah, kena gusuran itu tanah yang saya tempati, yang saya bangun itu memang itu masih punya pemerintah gitu kan. Betul. Nah, saya bangun sampai 4 rumah. Di mana sebenarnya awal Pak Sugiono ini mengenal Pak Niko? Nah ini, maka saya itu awalnya saya itu rumah saya didoser untuk 10 menit selesai. Setelah itu kan saya seperti orang trauma gitu, kayak orang stres. Itu alhamdulillah ada kawan, ada teman, ada kiai itu datang. Pak Sugiono sehat-sehat? Ya, alhamdulillah saya sehat-sehatkan lah. Biarpun saya pusing tapi saya sehat-sehatkan. Pak, ini kayak gini nih terus gimana? Apa surat-surat udah komplit? Saya PBB sama letter D lah. Iya. Nah itu karena pihak yang berwajib itu nggak terima, ya udahlah. Saya wawancara sama wartawan sama itu. Maksudnya di situ ada keluarga? Tinggal di itu ada keluarga semua? Keluarga, saya 4 keluarga, anak-anak saya. Oke. Gitu. Udah pokoknya tanpa belas kasih itu. Pengawalnya, tentaranya ada, babinsa sama tentaranya 100, polisinya 100. Ya. Kepala desa, RW semua menyaksikan. Tapi saya nggak ini. Ya udahlah kayak gitu, memang maunya gitu. Ya. Terus gimana itu saya agak keliang-keliang ditemui sama teman saya gitu. Pak, udah aja Pak, jangan banyak melamun, nanti kalau Bapak sakit malah repot. Bapak tanggungannya kan banyak. Bukannya banyak itu saya masih harus nanggung anak-anak itu enggak. Cuman tadinya rumah itu kan jadi 4 keluarga. Ya. Terus diurak-arik gitu. Kalau saya jatuh udah enggak bisa apa-apa lagi kan, berarti anak-anak itu terus mau siapa yang mau. Pak Sugiono kalau boleh tahu kerjanya apa? Saya itu penghasilannya. Saya itu cuman buruh lah. Buruh. Ya, buruh. Cuman saya kadang-kadang dagang. Pokoknya macam-macam gitu. Pokoknya mana yang bisa menghasilkan untuk makan gitu. Setelah itu omong, Pak, tenangkan aja. Wah, saya sakit. Jangan sakit tadi, syukurin aja. Bapak besok ikut saya. Ya itu ada teman. Ini temennya orang mana? Dari Semarang juga? Dari Semarang. Saya. Oh, ya, terus saya diajak ke sini. Saya mencari untuk Tombati. Bukan untuk macam-macam supaya berarti saya. Awalnya Bapak tuh bukan soal finansial, tapi ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Kalau saya tenang berarti kan bisa mikirkan macam-macam. Oke. Nah, setelah itu saya diajak ke sini. Saya pas ini itu dulu masih ramai, orangnya mungkin ratusan gitu. Betul. Ya datang ke sini. Terus Pak Niko itu kenalkan sama Pak Niko itu ngasih ceramah gitu. Kelas lah ya waktu itu ya. Kelas ya. Ya. Wah, ceramah itu. Itu udah saya saya juga mau mengungkapkan lah, mau menawarkan siapa yang apa keluh kesah. Keluh kesah Bapak orang-orang yang datang ke sini siapa yang mau usul dengan saya gitu. Pak Niko menawarkan gitu. Lainnya macam-macam, ada yang nangis, ada yang itu, tapi kalau saya tenangkan. Saya ngomong, Pak, nama saya Sugiono, saya dari Semarang. Nanti waktu itu Bapak bertanya atau langsung ketemu Pak Niko? Ya bertanya. Di sini, pas di sini rapat. Pas lagi rame atau ketemu? Ya ketemu di sini, ada orang banyak. Ya, maksudnya bukan banyak. Kayak 4 mata begitu enggak ya? Enggak. Langsung dengarkan. Kan teman-teman ada yang usul, Pak gimana? Itu sertifikat saya itu udah mau dicabut sama bank, mau ini dan itu macam-macam gitu. Kan minta solusi sama Pak Niko gitu. Nah, kok kebetulan saya ngomong, Pak, saya begini, saya kena musibah yang besar Pak. Iya. Nah, saya gimana?
ini mau nempat aja udah bingung. Gitu mau tidur itu loh bingung, apalagi usaha Pak. Rumah saya doser 10 menit habis. Terus gimana? Udah diam aja. Pak Tugiono itu berarti rumah yang kamu doser itu bukan udah nggak milik kamu lagi. No. Itu udah nggak milik kamu lagi. Ya kata Pak Niko begitu. Pak Niko. Nanti kamu itu Pak Tugiono udah disediakan sama Tuhan. Ngomong gitu. Tinggal kapan mau menempati. Nah itu wah anyes rasanya saya. Terus ngomong-ngomong, apa bisa? Ya bisa. Ya alhamdulillah. Itu terus dapat informasi. Menabur itu untuk pembuka pintu rezeki. Nah, itu membuka pintu rezeki. Wah, saya itu mencoba. Bukan mencoba saya itu nggak percaya enggak. Coba aja kalau memang nasib saya itu cocok saya dengan itu pimpin sama Pak Niko berarti saya berhasil. Gitu. Tapi waktu setelah dengar perkataan Pak Niko itu langsung jadi anggota dinasti Nusantara Group. Terus saya. Tapi di situ Bapak udah percaya tuh belum? Saya waktu pas gabung itu. Terus saya kelola di rumah. Saya pikir dapat 1 minggu saya kesini nanti dapat keajaiban. Ya gitu. Betul. Alhamdulillah itu alhamdulillah dapat 2 minggu saya habis nabur dapat 2 minggu. Itu saya dapat keajaiban. Apa itu Kak? Nah keajaibannya apa nih Kak? Saya penasaran. Ada teman itu datang ngasih amplop. Pak ini saya nggak bisa bantu banyak-banyak. Itu saya bukan menghina Bapak, tapi sedikit saya membantu untuk rezeki saya itu untuk Bapak. Ya terus ini, terus teman terus teman dagang, teman kerja. Berarti Pak, saya kumpulkan. Setelah Bapak menabur, berarti apa yang ada keajaiban itu membuka pintu rezeki. Iya. Rezekinya benar terbuka. Itu keajaiban benar itu. Nggak nyangka bukan saya harus kerja saya jual apa wong. Saya udah nggak punya apa-apa. Lanjut Pak, ini menarik nih. Ya, terus setelah itu saya cepat-cepat bikin rumah. Karena kan bekakas semua kan keluar semua. 4 keluarga seperti apa? Kulkas saja ada 4 semua udah pokoknya keluar semua. Ini kalau nggak saya selamatkan saya. Nah, kalau anak-anak kan taunya nangis. Anak masih muda ya kan, belum cucu saya. Anaknya umur berapa Pak? Umurnya udah dewasa. Saya supaya bisa sementara bisa apa saya duduki uang saya itu dulu juga biasa kerja di proyek waktu masih muda. Tahu teknis caranya kerja gini. Uang sedikit tapi bisa jadi. Terus saya belanja baja ringan sama galvalun. Saya kerjain sendiri. Itu dapat 2 minggu selesai rumahnya. Selesai bisa ditempati barang itu masuk rumah semua. Pada saat sebelum itu selesai, tinggal di mana Pak? Itu bikin tenda. Tenda doang. Tenda itu saya beli tenda yang ukuran 5 meter kali 7 meter. Okay. Itu beli 3 untuk anak-anak sama saya sendiri. Berapa lama Pak hidup di tenda? Berapa lama hidup di tenda? Di tenda ya ada 1 bulan. Lumayan lah. Karena itu menjelaskan rumah dulu gitu. Akhirnya jadi ini rumahnya. Jadi udah bisa tempati gitu. Biarpun pokoknya seperti itu yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Untuk kelanjutannya nanti gampang, wong itu udah dipikirkan sama. Yakin saya. Saya yakin. Terus ada barang-barang saya yang kira-kira ini nggak perlu. Dulu kan saya dagang juga. Ada kursi, ada buka warung-warung itu. Itu kan mungkin saya udah bingung tempatnya juga saya udah nggak dagang. Itu saya juali. Saya kumpulkan tong. Sambil itu saya dapat penghasilan semua sedikit-sedikit itu juga itu untuk makan. Terus lainnya memang ya namanya keajaiban. Rezeki dari mana saya beli itu ikut pas bulan besar yang kemarin kan saya itu ngadep kambing. Cuman modal ngomong doang. Iya. Gimana tuh Pak? Maksudnya modal ngomong gimana? Kambingnya itu kan gini, saya pokoknya cari kambing yang paling bagus tapi murah. Sampai ke sana Konglari, sampai itu Tegowanu, Boyolali segala. Pak, pertanyaan saya begini, waktu itu Bapak sudah tahu nggak yang pengajarannya Pak Niko
Ya, doa penciptaan, terus mandi garam, terus uang ganjil, dompet itu. Ya, belum. Ya, terus sedikit-sedikit saya sedikit saya ke sini lagi. Kalau dulu tiap Jumat saya hari Jumat kan dulu saya pede. Temannya udah pada naik mobil, ada Pajero, ada anu. Saya cuma pakai sepeda motor itu. Sepeda motor juga jadul, gedek. Ya. Tapi bagusnya teman-teman yang di sini itu dia nggak menghina, nggak apa, malah tenang aja Pak. Nanti Bapak juga udah seperti saya. Oke. Saya melindur loh itu. Sebelum ketemu Pak Niko, tadi udah digambarin tuh apa keadaan Bapak. Terus akhirnya ketemu Pak Niko, dikasih wejangan lah Pak Niko ya. Dan keajaiban itu terjadi. Cuma yang menarik begini Pak, yang saya lihat Bapak itu kan naburnya itu benar-benar pembuka pintu rezeki awal. Ya betul. Cuma yang menarik saya lihat kenapa keajaiban itu cepat terjadi, karena niat Bapak itu soal uang. Maka sebenarnya Pak, kalau mantep itu harus yakin lahir batin. Itu seumpama kita melangkah ke kali itu kita ragu-ragu mah kecebur. Betul. Jadi mempercepat keajaiban Bapak itu karena Bapak mencari ketenangan hati. Iya. Nah, sekarang nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Niko. Kalau hatimu tenang, maka keajaibannya akan cepat. Saya udah nggak pikirkan, nggak balas dendam, nggak sama yang itu dihina sama tetangga, nggak saya itu nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan saya niatnya itu ajaran dari Pak Niko. Ya. Malam kita harus bersyukur jam 3. Ya kalau lebih sedikit. Karena gini Pak, keajaiban itu ada yang lama, cepat dan tidak ditentukan oleh berapa jumlah. Bukan soal nominal sebenarnya. Makanya aku tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan itu terjawab sudah apa yang disampaikan Pak Niko. Itu soal ini Pak, rasa. Jadi kalau rasa sama niat kita datang di sini bukan 100% soal uang, maka keajaiban cepat terjadi. Bapak sekarang ketemu Pak Niko hitungannya sudah berapa kali? Saya ya udah berarti 4 kali, tapi yang namanya saya bisa ketemu duduk bersama itu baru ini. Baru sekarang ini. Apakah setelah keajaiban itu terjadi, kan Bapak sudah menemukan ketenangan nih. Maksudnya proses sampai di sini, apa masih ada kayak, kan proses ini kan turun naik ya maksudnya ya. Apa kadang-kadang ada rasa nggak enak lagi di hatinya, atau sudah murni benar-benar sudah tenang sampai sekarang nih? Karena apa? Yang saya usahakan tuh nggak berhasil. Berarti selalu berhasil? Saya yakin pasti berhasil. Dan itu berhasil Pak? Berhasil. Wow. Ada tetangga itu, Pak ini ayam dibeli, padahal saya bukan tukang ayam. Ya, berapa? Udah 1,75 ya, kemahalan udah. Yang benar berapa? 60. Berapa? Ada 10 saya beli. Tapi jarak berapa hari itu udah ada nanyakan. Ya kalau mau 80.000 lah. Udah berapa hari udah dapat tontong. Pak, yang didampingi Pak Niko kan puluhan ribu Pak. Banyak sekali orang di sana tuh pengen seperti Bapak. Tapi artian apa ya, merindukan keajaiban itu Pak. Cuma syaratnya itu yakin. Pertama kali kok ngomong, jangan ngomong itu dirubuhkan, kamu jangan. Sebentar lagi loh, Tuhan udah menyediakan. Nah, jadi maksudnya persoalan finansial Bapak saat ini itu benar-benar sudah clear. Benar-benar clear. Hebat. Luar biasa tuh Pak. Di usia 70 ini ya. Iya. Wow. Walaupun nanti angkanya kita nggak masukin Pak, tapi itu yang belum itu mobilnya untuk apa nanti. Nah, gini Pak, pertanyaan saya, gimana keluarga Bapak? Jadi pas Bapak proses belajar ini, apa respon keluarga? Ragu kah? Terus setelah Bapak sudah mendapatkan keajaiban ini, gimana sekarang? Ini udah mulai goyang. Goyangnya itu. Oh, berarti ini rumah keluarga nggak setuju? Enggak. Goyang kepengin. Kan biasa dari pengalaman yang lain-lainnya, ada nggak kayak kalimat, wah ini ajaran apa ini, terus ini apalah gitu ya? Ada. Tapi keluarga saya enggak. Cuma tapi ada orang dari sedikit kalau keluar pasti. Kalau setelah Bapak sudah, ya saya bisa hitung sekarang nih di umur 70, Bapak ini sudah keberlimpahannya sudah terjawab. Amin. Gimana nih respon orang-orang yang dulunya kayak mandang sinis ke Bapak? Ya itu, kok enak aja ya Bapak. Orang-orang saya kan tempat di Kampung Baru.
ada pos dekat saya. Kalau malam itu pada nongkrong-nongkrong gitu. Ya saya pasti kalau dia pengen saya yang ngumpulin. Bapak ini kerjanya apa tak? Ya dagang dikit-dikit. Tapi yang pasti saya itu sekarang masih dagang, Pak? Masih dagang. Dagang tapi saya nggak cari. Iya. Kan yang saya contoh Bos Niko. Bos Niko itu nggak pernah dia itu mencari tambang, mencari tanah, mencari dia ditawari. Oh, dia datang sendiri. Nah, datang sendiri. Lah ini saya datang sendiri. Nah, wah. Orang jual ayam. Ini ada yang panen pisang gitu. Terus Pak dibeli ya, wong karena kita harus punya rasa daripada ngasih cuma-cuma. Tetap saya beli. Tapi besok ini hasilnya lumayan gitu. Ya pasti. Jadi harus punya welas asih gitu. Nah, rasa kebaikan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bapak kan sudah menggambarkan keajaiban itu benar-benar terjadi ya. Masih banyak orang di luar sana tuh ragu dengan keajaiban. Sekarang apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Pak Niko? Saya baru ini loh itu ketemu namanya Pak Niko itu ketemu terus orang kok benar-benar itu buat contoh lah. Itu saya ikuti itu bercontoh. Saya itu udah Nusang Palang dulu itu kemana-mana sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke mana aja. Tapi penghasilan tuh minim. Nah ini cuman duduk diam, cuman lain dulu RW 5, sekarang RW 1. Tapi saya kenal dengan sini. Ya. Jadi Pak Niko nih, apa yang dilihat di YouTube itu sama dengan apa yang dia lihat kehidupan sehari-hari ya. Karena banyak tuh orang Pak kayak apa yang disampaikan di YouTube itu berbeda. Tapi Pak Niko dari yang kacamata Bapak itu benar-benar seperti itu. Ya. Jadi nggak direkayasa Pak ya? Apalagi saya melihat itu di grup itu kan kadang-kadang ada itu apa itu Bos Niko tahu-tahu udah di Dubai. Ya. Udah di anu tuh. Ini bukan lintas Nusantara, kadang-kadang bisa lintas negara, bisa lintas dunia itu. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Pak Niko dan rekan-rekan atas bimbingannya, atas petunjuknya. Saya jalani ternyata ya sukses yang betul-betul itu belum, tapi udah sukses 80%. Sudah sukses Pak. 80%. Sukses. Itu. Udah sukses. Ya. Udah. Nah itu saya mengucapkan terima kasih Dinasti Nusantara Group, dan saya pesan dengan teman-teman yang itu dengarkan saya terus kepengen itu jangan sekali-sekali ragu-ragu. Kalau mencari guru itu yang benar-benar, kalau mencari orang petunjuk supaya mengarahkan masalah ekonomi saya, perjalanan kita, usaha kita itu jangan ragu-ragu. Kalau memang mantap, benar, madep, itu bukan saya nunjukkan saya itu orang pintar, tapi yang sudah saya jalani, kenyataan saya nggak bohong. Dari semesta kan mengetahui semua. Ya itu amin sih. Terima kasih banyak Pak. Ya Bapak sudah mau hadir, terus mau memberikan testimoni ya dengan harapan ini menjadi penguat puluhan ribu orang ada di luar sana Pak ya. Amin sih banyak. Oke, sahabat Mas Bos Niko. Jadi banyak hal sebenarnya yang terjawab dari apa yang disampaikan Pak Niko. Cuma yang saya tangkap nih, ini benar-benar saya dengar langsung dari bapaknya ya. Umur itu bukan sesuatu ukuran. Ya. Jadi mau umur berapa saja, itu peluang kesuksesannya itu selalu ada. Ada, betul. Yang penting tadi tuh kayak bapak ini sudah 70 Pak ya, sudah 70. Tapi ini lihat, ini yang perlu kita perhatikan. Apa niat awal kita datang di sini? Itu yang menentukan cepat dan lambatnya keajaiban. Kalau tadi kita dengar dari Bapak ini, dia ingin mendapat ketenangan hati. Benar apa yang dikatakan Pak Niko, hati tenang maka keajaiban akan terjadi.